Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Anak 10 tahun yang menyelamatkan nyawa balita saat kebakaran di Bulukumba masih terbaring lemas di rumah sakit akibat luka bakar. Polisi tangkap pengedar sekaligus peracik tembakau sintetis di Makassar. Aki eksavator dicuri, proses evakuasi material longsor di Palopo tertunda. Bus pariwisata yang mengangkut rombongan jemaah umroh terguling di jalur Trans Sulawesi Kabupaten Pangkep. Kecelakaan tunggal ini terjadi saat bus menuju Bandara Sultan Hasanuddin dari Polewali Mandar. Bus pariwisata yang mengangkut rombongan jemaah umroh terguling di Jalan Poros Trans Sulawesi, tepatnya di Kecamatan Labakang, Pangkep pada Senin siang. Bus ini mengangkut total 18 orang, termasuk pengemudi dalam perjalanan menuju ke Makassar. Menurut keterangan polisi, kecelakaan terjadi ketika pengemudi bus diduga menghindari sebuah minibus Avanza putih di depannya. Manuver mendadak membuat pengemudi hilang kendali, sehingga kendaraan naik ke median jalan dan langsung terguling ke badan jalan. Insiden ini terjadi di tengah kondisi jalan yang licin akibat hujan. Meski tak ada korban jiwa, 2 orang penumpang mengalami luka ringan. Warga dan petugas segera mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat untuk perawatan. Jadi sebuah kecelakaan out control, sebuah bis pariwisata menghindari mobil Avanza berwarna putih sehingga mobil naik ke median jalan dan menyebabkan terbalik di Jalan Poros Makassar Pangkep, tepatnya di Kecamatan Labakang. Ada berapa penumpang yang dimuat, Pak? Untuk penumpang sementara ini kita perkirakan sekitar 18 orang dengan supirnya. Evakuasi bus yang terguling cukup sulit dan sempat menyebabkan kemacetan panjang. Polisi harus turun tangan mengatur arus lalu lintas di jalur Trans Sulawesi agar kembali lancar. Saat ini kendaraan dan pengemudi telah diamankan di markas Polres Pangkep untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. Kepolisian Polrestabes Makassar bersama Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap 7 orang pelaku tawuran antar kampung di Kecamatan Talo, Makassar. Tawuran yang terjadi pada pertengahan November 2025 ini menyebabkan 1 warga meninggal dunia serta menghanguskan 13 unit rumah. Tersangka ini memiliki peran berbeda. CB, seorang mekanik, merupakan tersangka utama penembakan yang menyebabkan korban Nur Syam alias Cifas tewas. Sementara 6 tersangka lainnya adalah pelaku pembakaran rumah. Selain itu, seluruh tersangka dinyatakan positif menggunakan narkoba setelah pemeriksaan urin. Polisi turun mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk senapan angin modifikasi, jerigen berisi bahan bakar minyak, bom molotov, busur panah, dan petasan. Peristiwa tawuran bermula pada Minggu 16 November antara kelompok Sapiria dan Borta di areal perkuburan Beroangin Jalan Panampu. Insiden awal ini mengakibatkan warga berinisial CP tertembak senapan angin. Meskipun sempat dirawat, korban dinyatakan meninggal dunia pada Selasa 18 November. Kematian korban lalu memicu penyerangan belasan dari kelompok korban yang berakhir pada pembakaran 13 unit rumah kelompok lawan. Meninggal dunia. Kemudian dari meninggal dunia ini dilakukan pemakaman sekitar pukul 13.00. Setelah melakukan pemakaman pukul sekitar 14.30 ini kelompok dari Saperia atau yang mendukung korban atau kelompok dari korban melakukan penyerangan terhadap kelompok Borta. Nah, dari peristiwa penyerangan ini mengakibatkan terbakarnya 13 rumah. Satuan Narkoba Polrestabes Makassar menangkap seorang bandar tembakau sintetis di Makassar. Pelaku meracik sendiri tembakau sintetis menggunakan cairan khusus yang dibeli via media sosial.
Setelah mendapat informasi dari masyarakat, tim khusus Spider Satuan Narkoba Polrestabes Makassar menggerebek sebuah kamar kos di Kecamatan Panakukang, Makassar. Penggerebekan ini berhasil menangkap Firman Aditya, seorang pemuda yang diduga kuat sebagai bandar tembakau sintetis. Dalam penggeledahan, polisi menemukan 1 paket besar tembakau sintetis dan 80 paket kecil siap edar yang disimpan di dalam lemari. Petugas juga menyita timbangan digital, 3 unit telepon genggam, serta 5 botol cairan sintetis yang menjadi bahan baku racikan. Polisi menyebut cairan ini menghasilkan efek halusinasi saat dicampur tembakau, sehingga digolongkan sebagai narkotika jenis 1. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku menggunakan akun media sosial khusus untuk transaksi penjualan barang haram ini. Pola distribusinya menggunakan sistem tempel, yaitu dengan menempelkan barang di lokasi tertentu, kemudian mengirimkan lokasi kepada pembeli setelah pembayaran diterima. Sistem ini kerap digunakan untuk menghindari pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Ini didapatkan dari saudara F. Saudara F juga ini. Dia memasarkan ini di medsos. Jadi untuk pasarnya dia juga tidak tahu siapa yang beli. Karena dia setelah calon pembeli mentransfer uang tertentu ke rekening yang dimiliki mereka ini, kemudian dia menaruh narkotika itu di suatu tempat, kemudian mengirimkan lokasi ke pembeli yang sudah membayarnya. Saat ini polisi masih memburu rekan pelaku yang diduga sebagai pemasok cairan sintetis. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana seumur hidup. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Aki milik ekskavator yang akan evakuasi material longsor di Palopo dicuri. Karena alat berat tidak dapat beroperasi, akses jalan yang menghubungkan kota Palopo dan Kabupaten Luwu masih tertimbun material longsor dan belum bisa dilewati kendaraan roda 4. Sudah 3 hari, material longsor masih menimbun akses jalan di kilometer 14 Kelurahan Latupa, Palopo. Bagaimana tidak, ekskavator milik Dinas Pekerjaan Umum yang akan membersihkan material longsor akhirnya malah dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga ekskavator tidak bisa menyala dan beroperasi. Alhasil proses evakuasi sempat tertunda. Akibat kejadian ini, banyak warga yang hendak melintas terpaksa berbalik arah karena lokasi masih sulit dilalui. Menjelang siang, ekskavator kembali bekerja setelah mekanik mengganti aki yang hilang. Alat berat ini berhasil membuka jalur sementara yang baru dapat dilintasi oleh kendaraan roda 2. Nggak bisa masuk lagi nih, bebas karena longsor. Oh, gitu ya. Ini sudah hari keberapa, Pak? Hari ketiga. Jadi yang sementara ini yang bisa lewat cuma motor ya, Pak? Iya, motor. Mobil belum bisa, Pak? Belum bisa. Longsor yang terjadi pada Jumat silam juga menimbun 3 unit sepeda motor milik warga yang sedang melintas. Untungnya 6 warga dan 1 kendaraan roda 2 berhasil selamat dari musibah ini. Wahyudi Baso melaporkan dari Palopo. Proses evakuasi 9 penumpang perahu tradisional Joloro di perairan Selat Makassar berlangsung dramatis. Perahu sempat terombang-ambing di tengah laut selama 4 jam akibat kerusakan mesin. Setelah terdeteksi oleh radar KRI, TNI AU bergerak cepat menyelamatkan para penumpang perahu Joloro yang sempat terombang-ambing di perairan Selat Makassar. Mereka menggunakan skoci dari KRI Hiu 634 untuk evakuasi 9 penumpang. Perahu Joloro diketahui berlayar dari Makassar menuju ke Pulau Kodingarengkeke sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Namun mati mesin di tengah laut karena dihantam gelombang tinggi. Di tengah hujan deras dan angin kencang, prajurit TNI Angkatan Laut segera mengerahkan skoci untuk mendekati perahu naas tersebut. 5 penumpang perempuan dievakuasi lebih dahulu karena mengalami kondisi lemah, kelelahan, mabuk laut, bahkan salah satunya mengalami demam tinggi. Setibanya di atas kapal, kelima korban langsung mendapatkan penanganan medis dari tim kesehatan TNI AL. Mereka diberikan pemeriksaan kesehatan, makanan, vitamin, dan selimut hangat untuk memulihkan kondisi. Mengalami kerusakan mesin kurang lebih 4 jam di laut, di mana cuaca kondisi hujan, angin, sehingga ada beberapa penumpang di atas kapal itu yang sakit. Jumlah total penumpangnya ada 9.
Sementara itu, 4 penumpang lain yang dinilai masih sehat tetap berada di atas perahu Joloro bersama awak kapal. Perahu Joloro kemudian ditarik oleh kapal nelayan menuju ke Pulau Kodingarengkeke dengan pengawalan ketat dari KRI Hiu 634. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.